Yang doyan kamera pasti tahu brand ini kan? Yes, Filward. Di Indo tuh terkenal banget sama eksternal monitornya. Malah kayaknya jadi salah satu yang terlaris sih. Tapi ternyata Filward ini nggak cuma jualan aksesoris kamera atau jualan eksternal monitor doang. Ternyata mereka juga ada kayak sampai mixer, lighting, dan juga mikrofon. Nah, di sini tuh gue kedatangan Filward PM1. Intinya ini nih dynamic microphone yang fiturnya termasuk lengkap banget dan kualitas suaranya juga cakep. Nanti kita tes dan bandingin tipis-tipis lah. Ini PM1 yang ada di gue ini tipe yang udah include sama desktop stand ya. Filward tuh jual PM1 nih dengan 3 format cuy. Ada yang trondolan yang nggak dapat desktop stand, terus ada juga yang kayak gue nih yang include sama desktop stand, ada juga yang sepaket sama boom arm. Ini mic tuh ada 3 varian warna juga, ada hitam, putih, sama pink. Harganya start dari $59 sampai paling mahalnya tuh di $79. Kalau yang kayak di gue ini kalau dikonversiin kurang lebih sekitar 1 jutaan ya, harusnya masih di bawah 1,5 juta sih. Sayangnya emang setahu gue belum resmi masuk Indo ya, jadi kita harus beli langsung dari mainland sana. Pokoknya link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. By the way sebenarnya Filward ini ada distributor resminya juga di Indo. Mungkin ya kalau peminatnya banyak rame mereka bakalan masukin juga biar lebih gampang buat beli dan juga after salesnya. Oke kayak yang udah gue bilang kalau mikrofon PM1 yang ada di gue ini yang tipe sepaket sama desktop stand ya. Jadi kita udah dapat base-nya kayak gini yang bahannya besi ini lumayan berat sih. Mountingnya tuh standar 5/8 inch. Di sini kita dapat adapter juga male to male yang mana ini kepake juga buat riser sih. Nah di bagian U-shape bracketnya sini dia juga pakai 5/8 inch, tapi di bagian dalamnya itu tuh ada satu drat lagi yang ukurannya 3/8 inch, cuma emang agak dalam. Dan kita di sini tuh nggak dapat adapter ke 1/4 inch ya. Jadi ya kalau mau dipasangin ke sesuatu yang pakai 1/4 inch misalkan mini tripod gitu ya, itu berarti harus beli lagi secara terpisah. Tapi kalau mau dipasangnya ke boom arm ya bisa-bisa aja karena boom arm itu kebanyakan pakai 5/8 atau 3/8, jadi nggak perlu adaptor tambahan. Yang jelas ini mikrofon bisa banget buat dipasangin ke boom arm. Nah terus buat body mic-nya sendiri ini cakep banget bentukannya tuh ala-ala mic podcast banget ya, kelihatan lumayan bulky tapi nggak sampai yang kelewat gede banget sih. Mulai dari atas dulu di sini kita udah dapat windshield atau busa dom kayak gini yang lumayan tebel. Terus ada ring RGB juga yang sebenarnya ini kepake buat lampu indikator sih, nanti bakalan gue jelasin juga sekalian sama pengoperasiannya deh. Lanjut dulu di sini ada beberapa icon dan ada indikator yang mana area sini nih area touch control ya, jadi kita bisa sentuh-sentuh kayak gitu tapi bukan physical button. Terus ada satu buah knob juga yang modelan infinity, jadi ini nggak ada mentoknya, bisa diputar terus-terusan. Ke bagian bawah lagi dia ada satu port USB-C, satu port XLR dan satu port jack 3,5 mm. USB-C sama XLR-nya kepake buat input dan jack 3,5 mm-nya kepake buat live monitoring. Cakepnya ini semua kabelnya tuh udah dapet di kelengkapannya. USB-C-nya udah dapet, panjangnya sekitar 2 meter lah kurang lebih. Dan ini salah satu ujungnya tuh dia ke split kayak gitu yang isinya tuh USB Type A sama USB Type C. Jadi fleksibel banget, bisa nyesuaiin mobo atau laptop yang dipakai tanpa perlu pakai adaptor lagi. Terus kabel XLR-nya juga udah dapet, kualitasnya ya kelihatan cukup bagus dan ini panjangnya sekitaran 2 meteran juga sih harusnya. By the way kayak biasa ya mikrofon kayak gini nih kalau kita pakai mode XLR-nya ya si mikrofonnya berubah jadi pasif atau lebih tepatnya tuh analog, jadi analog. Makanya fitur-fitur kayak ring RGB kayak gitu-gitu atau headphone jack ya itu nggak fungsi di mode XLR-nya. Tapi kalau kita pakai USB-C-nya ya ini semua fitur-fiturnya fungsi. Dari mulai touch control, headphone jack sampai ke ring RGB ya semuanya nyala. Nah di sini di bagian touch controlnya ini kalau kita single tap dia tuh kepake buat mute unmute microphone. Ring RGB-nya nih bakalan berubah jadi warna merah kalau posisinya itu mute. Buat unmute-nya tuh bisa di single tap lagi atau puter aja knobnya udah langsung ke unmute sendiri. Terus touch controlnya ini kalau kita hold sekitaran 2 detik lah kurang lebih, dia tuh kepake buat pindah fungsi knobnya antara volume mic dan juga volume headphone monitoring. Pokoknya ini kelihatan ada indikator titiknya di sini nih. Sama satu lagi kalau kita tahan selama sekitar 7 detik dia tuh bakalan matiin si ring RGB-nya. Cuma sayang banget ini kalau matiin ring RGB-nya terus kita mute dia tuh nggak ada indikator apapun, nggak nyala merah kayak pas RGB-nya nyala. Jadi nggak tahu posisinya tuh lagi mute ataupun unmute. Padahal pas RGB-nya dimatiin kita tuh tetap dapat indikator volume kalau muter si knob-nya. Yes, di sini ring RGB-nya tuh kepake juga buat jadi indikator level volume entah buat mikrofonnya ataupun buat monitoringnya.
Satu lagi keluhan dari gua, touch controlnya ini cuman bener-bener bisa buat ngatur nyala matiin RGB doang, tapi nggak bisa kayak ngerubah mode jadi single color atau buat nurunin brightness-nya. So far gua baca di buku saktinya dan gua coba-coba juga ya nggak bisa buat hal tersebut. Soalnya ini tuh biasanya sering RGB-nya kalau dipakai di ruangan yang remang-remang ya agak terlalu terang sih. Walaupun ini diffusernya udah termasuk bagus banget karena cahayanya tuh soft. Oh ya, sama satu lagi buat yang takut si touch control ini gampang banget buat kepencet-pencet karena terlalu sensitif. Enggak cuy, ini touch controlnya bagus karena dia tuh harus dipencetnya apa ya, dari keseluruhan jari gitu, nggak bisa ditoel pakai fingertip doang. Dia tuh nggak akan fungsi kalau pakai fingertip doang. Jadi ini aman sih, nggak bakalan gampang kepencet. Ya kayaknya soal fitur, mounting, kelengkapan, pengoperasian segala macam udah dijelasin semua ya. Sekarang saatnya buat tes mikrofonnya. Tapi sebelumnya barangkali ada yang kepo, ini spek recordnya udah oke juga. Dia di 96 kHz 24 bit plus angka-angka lengkapnya kalian bisa lihat aja di layar sekarang ya. Di pause kalau mau baca lebih detail. Oke, saatnya kita tes ya. Dari awal video tuh gue pakai mikrofon ini ya, Maono PD200X. Sekarang saatnya buat ganti ke Feelworld PM1. Let's go. Tes 1, 2, 3, ya sekarang gue udah ganti mikrofon pakai Feelworld PM1 ini yang kurang lebih settingan recordnya itu sama dengan PD200X tadi. Ini gue volume recordingnya dimentokin ke maksimal, terus gue kabelnya ini pakai yang USB-C bukan pakai XLR-nya. Nanti abis ini bakalan gue kasih lihat juga untuk hasil recordnya pakai kabel XLR dengan audio interface yang gue punya. Nah mulai dari sekarang sampai videonya habis gue bakalan record suara gue pakai si PM1 ini biar sambil nonton bisa sambil nilai untuk kualitas suaranya seperti apa. So, menurut gue ini kalau dibandingin sama PD200X tadi, si PM1 ini karakternya lebih ngarah ke yang deep warm gitu ya. Atasnya tuh nggak setajam PD200X. Jadi simpelnya ya ini lebih aman dari si Bilance. Kalau banyak ngomong SSH itu nggak setajam di PD200X. Ini emang karakter suaranya deep ala-ala podcast gitu yang deep intimate ya. Makanya itu di boxnya juga tulisannya itu dia podcast dynamic microphone. Udah langsung ada kata podcast di situ. Jadi emang ya dia salah satu target besarnya atau target utamanya itu untuk para podcaster. Tapi ya sebenarnya nggak harus konten podcast doang sih, kan podcast itu intinya ngerekam suara manusia. Konten lain juga banyak banget yang ngerekam suara manusia, kayak misalkan gua nge-review atau bikin streaming gaming. Itu kan streaming gaming juga kita sambil ngomong sambil bawain game tersebut. Jadi ya intinya ya konten apapun bisa lah ngandalin si Feelworld PM1 ini karena emang kualitas suaranya cakep banget. Abis ini kayak biasa gue bakalan kasih lihat beberapa hasil tes dan juga hasil recording dari si Feelworld PM1 ini. Let's go. Suasana di kereta sangat tenang, apalagi saat hujan di luar turun dan membekaskan embun pada kaca. Suasana di kereta sangat tenang, apalagi saat hujan di luar turun dan membekaskan embun pada kaca. Saat itu di pertengahan Oktober aku melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta ke Malang. Saat itu di pertengahan Oktober aku melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta ke Malang. Popsicle, popsicle ice, 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 popsicle ice, popsicle ice, popsicle ice. Saat itu di pertengahan Oktober aku melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta ke Malang. Aku pergi bersama dengan seorang teman. Kami memulai perjalanan menggunakan kereta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Perjalanan yang kami tempuh memakan waktu sekitar 17 jam. So overall buat di harga 1 jutaan ini oke banget dari segi kenyamanan penggunaan juga fleksibel, bisa pakai USB-C ataupun pakai XLR. Kedua-duanya kabelnya udah dapat semua, terus mau sambil live monitoring juga headphone jacknya udah ada di sini. Secara pengoperasian juga gampang, ini kan basicnya mic-nya plug and play ya. Terus di sini buat kontrol atau pengoperasiannya juga enak, udah ada volume knob dan juga ada touch control yang dari tadi udah gue jelasin.
Dari segi desain juga ini cakep banget, kelihatan apa ya, kelihatan mahal, berkelas. Cuma sayang aja sih ring RGB-nya tuh nggak bisa di set single color ataupun turunin brightness. Jadi agak terlalu mencolok aja, padahal overall bentuknya tuh udah kalem. Build quality-nya juga ini juara, ini bagus banget, metal semua, kokoh, solid, beratnya aja ini hampir 800 gram termasuk stand-nya. Finishingnya juga rapi banget, mulus, cuman minus nih ya, knobnya aja nih yang pakai plastik yang agak-agak murah rasanya. Padahal buat putaran-putaran di sini nih yang buat adjust angle-nya, ini pakai besi yang kerasa premium banget. Dan pastinya di luar dari itu semua, spek recordnya udah tinggi dan hasil suaranya juga cakep banget, cocok buat konten apapun. So, sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.